Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Nugraheni, NPM 2001010027 dari Manajemen 20A, akan menjawab pertanyaan dari UAS AIK 4. Yang pertama ada pandangan Islam mengenai riba dan bunga dalam konteks Islam. Dalam Islam sudah ditegaskan bahwa riba merupakan hal yang haram, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan 279 yang merupakan ayat terakhir tentang riba dan juga riba mengandung eksploitasi. Maka dari itu, riba dianggap sebagai haram. Riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral, akan tetapi sesuatu yang menghambat perekonomian masyarakat. Karena di sini di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin tertindas. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan praktik riba secara tegas. Di situ Allah berfirman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul aliyya wa harama wal haram. Yang kemudian Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghentikan praktek riba, di mana Allah berfirman bahwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Soal yang kedua yaitu bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal. Bank dan perusahaan penanaman modal dalam Islam sama saja dengan pasar modal syariah, di mana bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk yang mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi, penanaman modal Islam itu sama saja dengan pasar modal syariah dan memiliki undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Mengenai Bank Pengembangan Islam, tujuan bank ini adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara, anggota, dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi bank ini adalah berperan serta dalam modal perusahaan dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dari perusahaan yang perkembangan ekonomi dan sosialnya bisa dalam bentuk lain dalam pembantuan bank pemodalan Islam ini. Dan juga bank juga diminta untuk membentuk dan menjalankan dana khusus untuk tujuan tertentu, termasuk suatu dana untuk membantu masyarakat Islam di negara bukan anggotanya, yang baik-baik, yang positif. Dalil mengenai penanaman modal Islam yaitu tercantum pada surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan taradhi minkum. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat Al-Nisa ayat 29. Soal selanjutnya mengenai kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam, di mana kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya upacara agama, biaya pendidikan, pembelian alat rumah tangga, atau kebutuhan konsumtif lainnya.
Dalam kredit konsumtif, mengapa sih orang-orang lebih menyukai? Karena pada di sini dorongan masyarakat menjadi konsumtif karena fasilitas pembiayaan atau konsumsi persyaratan sangat sederhana, sehingga mengakibatkan masyarakat seringkali tanpa sadar membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau diinginkan. Sedangkan non konsumtif yaitu kredit yang kemungkinan tipis untuk membeli hal-hal yang konsumtif. Dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan kredit konsumtif karena pemborosan dan membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan atau diinginkan itu akan membuat mubazir uang atau sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk hal lain. Hukum sesuai yang dianjurkan oleh Allah SWT yang berfirman pada surat Al-Baqarah 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Dan juga ada Quran surat Al-Imran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Soal selanjutnya yaitu keterkaitan zakat dan inflasi, di mana zakat adalah satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian, di mana konsep untuk mengantisipasi kesenjangan ekonomi yaitu seperti pada zaman Khalifah Utsman bin Abdul Aziz, yaitu tentang wakaf. Potensi dana zakat untuk mengurangi dampak inflasi dan dapat menurunkan kesenjangan ekonomi. Jadi keterkaitannya adalah dapat mengurangi dampak inflasi dan juga menurunkan kesenjangan ekonomi sehingga kesejahteraan akan terlaksana. Mengenai Islam, apakah boleh tentang asuransi? Jadi Islam memperbolehkan asuransi karena asuransi dapat melakukan perlindungan finansial terhadap hidup di masa depan, karena kita tidak tahu kedepannya kita akan seperti apa, dan manfaatnya juga dapat diterima ketika kita sedang melakukan pekerjaan dan hal lain. Jadi kita akan melakukan semua itu dengan tenang karena akan mendapatkan sesuatu hal yang bisa dikatakan sebagai jaminan kesehatan dan juga jaminan perjalanan atau asuransi jiwa jika kita melakukan asuransi. Dan ternyata asuransi di Indonesia telah memiliki fatwa atau Majelis Ulama Indonesia MUI, di mana asuransi tidak dilarang dalam Islam dan asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal itu juga disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama MUI nomor 21 DSN MUI/10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Dalam MUI, asuransi juga perlu bentuk perlindungan dan juga hal-hal yang mengenai keterkaitan dengan orang tersebut. Juga harus memiliki unsur tolong-menolong, ikhlas, dan juga unsur kebaikan. Asuransi dalam Islam terdapat pada dasar hukum dalam Al-Quran. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga terdapat dalam hadis Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Ada juga An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di
belakang mereka dan anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Ada pula hadis riwayat Muslim Abu Hurairah, yaitu barang siapa yang melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.